Warahmatullahi wabarakatuh. Nih rutinitas saya setiap pagi mengurusin si Blue juga. Si Blue belum makan, kita mau kasih makan dulu ya guys. Teman sahabat saudaraku, apabila mempunyai piaraan dan diurusin, diperhatikan makannya, kandang, airnya biar setiap hari bersih. Kalau si Blue, kalau airnya kotor dia tidak mau mandi, dia setiap hari bersih. Dan tak lupa selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa baca Al-Qur'an setiap hari 1 juz. Kalau tidak bisa setengahnya ya. Kalau tidak bisa diganti dengan membaca surah Al-Fatihah 25 kali dan baca surah Al-Ikhlas 1 kali. Membaca surah Al-Ikhlas sama saja membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali surat Al-Ikhlas sama saja menghatam 30 juz. Tapi alangkah baiknya teman sahabat saudaraku membaca Al-Quran setiap hari, karena manfaatnya, faedahnya sangat bagus sekali ya. Saran saya itu, tapi saya dari sosok mursyid saya tetap jalanin semuanya. Baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, saya baca semua, baca Al-Quran juga. Nah, zikir yang rutin diberikan kepada saya jalani. Istighfarnya 100 kali, fikulilang hatinnya 300 kali, selawat uminya 100 kali, ya hayu ya qayyum 1000 kali. Bagi pemula mungkin merasa berat, buat saran saya, cintai, sayangi sesuatu hal pekerjaannya. Kalau kita cintai, sayangi, ya kita menikmati dengan hati sepenuh jiwa, insya Allah pekerjaan itu tidak akan susah, tidak akan berat. Sama saja kayak kita berzikir dan baca Al-Quran, itu tidak akan merasa terbebanin atau berat. Itu saya sendiri yang ngerasain, saya masih baru juga ya. Alhamdulillah, karena saya jalanin dengan sepenuh hati, tulus, benar-benar semata-mata karena Allah Ta'ala. Apa yang saya lakukan ini, saya percaya bahwa apa yang saya lakukan, saya kerjakan semua untuk diri saya sendiri, bekal diri saya sendiri, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sampai akhir hayat saya jangan sampai menjadi kolaba, jangan sampai detik-detik ingin masuk surga, masuk neraka ya, jangan sampai. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kolbu saya dan selalu beristiqomah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tersesat. Selalu minta sama Allah dijagakan ibadah saya, ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman sahabat saudaraku yang belum mempunyai sosok mursyid, bisa datang Pengendingan Cisayong, Desa Jatihurip, Tasikmalaya, di pondok pesantren. Buat teman saudaraku yang memiliki anak yang masih bersekolah, bisa dititipkan di sana di pondok pesantren Idrisia ya. Dan buat teman sahabat saudaraku yang ingin juga menginfakkan hartanya, bisa melalui kantor Afnia Care, bisa di pusatnya langsung Tasikmalaya. Nanti saya sharekan alamatnya ya, sama seperti tadi saya bilang, Desa Jatihurip, Kelurahan Cisayong, Kabupaten Pengendingan, Tasikmalaya. Dan bisa juga datang di cabangnya Jakarta Pusat, Jalan Kebun Kelapa, Jalan Batu Tulis,
Kelurahan Kebun Kelapa, Kecamatan Gambir, RT 8 RW 2 nomor 1. Nanti saya sharekan apabila teman sahabat saudaraku yang tidak mau repot, yang ingin simpel, bisa melalui transfer ke rekening. Nanti saya sharekan nomor rekeningnya ya. Mari kita sama-sama berlomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamu Allah yang istimewa, yang spesial. Insya Allah kita di surga itu kita akan mendapatkan undangan yang berbeda-beda ya, tergantung amal ibadah kita selama kita di dunia. Jadi saya sayang sama Anda semua. Mari kita bersaing dengan hal kebaikan, membantu para ulama-ulama yang benar, yang benar usul kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu saya rekomendasikan di Tasikmalaya di Tarekat Idrisiyah. Mari bagi murid Idrisiyah, mari kita membantu perjuangan sosok mursyid kita. Besar kecilnya Allah tidak memandang itu, yang penting keikhlasan, ketulusan kita. Walaupun kita tidak mempunyai harta, tapi kita punya tenaga, kita punya sesuatu doa ya, siapa tahu doa kita langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak jalan untuk melakukan hal kebaikan. Allah selalu melihat niat baik, niat tulus kita ya. Buat teman sahabat saudaraku juga, keluarkanlah maksiat hati dalam kolbumu. Bagi murid Idrisiyah, taulah 10 maksiat hati, dan apabila sudah mengeluarkan penyakit hati dalam kolbu kita, masukkanlah hal-hal kebaikan kolbu kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, sabar, tawakal, pokoknya semuanya hal-hal kebaikan berada dalam kolbu kita. Insyaallah mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman sahabat saudaraku, saya tidak bisa memberikan apa-apa, yang hanya saya bisa lakukan mendoakan Anda semua. Mudah-mudahan kelak, walaupun Allah tidak memperjumpakan kita di dunia ini, di akhirat nanti kita akan berjumpa bersama sosok mursyid kita, sampai kita berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya doakan selalu di dunia ini selalu sehat jasmani dan rohaninya, semuanya seluruh keturunannya ditambahkan terus keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saran saya, kerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hanya menumpang kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu kapan, bagaimana, di mana kita akan meninggal dunia. Ajal kematian itu kita tidak tahu. Di saat kita melakukan apapun, kita tidak tahu. Jangan sampai kita melakukan hal perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, perbuatan maksiat, dicabut nyawa kita. Alangkah baiknya, makanya saran saya, setiap menit, setiap detik bersikir, baca Al-Quranmu. Siapa tahu di dalam hal kebaikan kita, disitulah Allah menjemput kita, menyabut nyawa kita ya, karena ajal itu datang secara tiba-tiba. Jadi jangan sampai ada bolong sedikit dalam 1 detik itu. Jadi bagi pemula mungkin menggunakan tasbih, tapi bagi yang sudah terbiasa insya Allah, para bunda, umi, mama mau masak, mau siapa aja, baca surah Al-Fatihah dalam hati aja nggak apa-apa 1 kali, dan berselawat Nabi.
memang makanan yang kita makan halal. Alangkah baiknya kita sebagai perempuan memasak, mendoakan dalam makanan kita biar lebih berkah lagi dan dapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena makanan yang kita makan akan menjadi darah daging dalam tubuh kita dan tubuh keluarga kita. Menu kesederhanaan kami ini ada telur 1 kilo ya, ada pepaya. Hari ini hari Jumat kita beli buah pepaya. Ini sayur toge, sayurnya toge setiap hari ada buah, ada sayur juga ya. Ini ada udang, kemarin lumayan banyak beli, masih ada segini sedikit sisanya. Memasak gasnya habis guys, kita baru beli gas lagi ya guys, gasnya habis. Kalau para perempuan, ibu yang berumah tangga, kalau mencium gasnya bau langsung buru-buru dimatikan, karena berarti tandanya gasnya sudah mau habis. Ini bocor, jadi kita ganti karetnya ya, dipasang ya guys. Kita lanjut masak. Sampai di sini dulu video konten dari saya. Apabila ada salah kata, ucapan, perkataan, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena kekhilafan, kekurangan, kebodohan semua milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.